Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Lestari. Perkenalkan, saya Risis Najila. Perkenalkan, saya Neng Sinta Dewi Permatasari F1. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 2A dari Pendidikan Matematika, Institut Pendidikan Indonesia. Di sini, kami akan memaparkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan matematika dengan software GeoGebra. Adapun materi yang akan kami sampaikan, diantaranya yaitu cara menggambar grafik garis dan parabola, menentukan titik potok antar grafik, menyelesaikan permasalahan program linier, dan menggambar grafik fungsi trigonometri. Selamat menonton! Semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama aku Risis Najila dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menggambar grafik fungsi linear. Contoh soalnya, kita klik di input. Kita misalkan Y sama dengan 4X dikurang 8. Kemudian akan muncul sebuah grafik pada tampilan grafik tersebut. Kemudian, untuk mengetahui jelasnya, kita bisa pilih di toolbar yaitu Move. Kemudian kita menggesernya supaya terlihat lebih jelas. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui perpotongan garis dengan sumbu X dan garis dengan sumbu Y, kita bisa pilih point. Pada toolbar tersebut kita bisa pilih point, kemudian pilih intersect. Kemudian klik pada garis dan sumbu X, terus klik garis pada sumbu Y. Nah, ini adalah pemotongan dua objek dari garis dengan sumbu X titik A, garis dan sumbu Y yaitu titik B. Kemudian untuk menamai, kita beri nama titik A tersebut dengan cara klik kanan, pilih setting, kemudian di basic ada show label, kemudian kita pilih nama dan nilai atau name dan flow. Selanjutnya pada titik B juga kita melakukan hal yang sama. Setting, terus nama dan nilai. Nah, ini adalah nama dan nilai dari fungsi linear Y sama dengan 4X dikurang 8. Kemudian untuk menamai suatu fungsi tersebut, kita bisa mendrag persamaan tersebut di sini. Nah, kita bisa mengatur. Ini juga bisa diatur nilai-nilai tersebut. Maka hasil dari gambar grafik Y sama dengan 4X dikurang 8 yaitu seperti ini. Kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Pertama-tama, buka aplikasi GeoGebra, kemudian kita masukkan suatu fungsi kuadrat ke dalam sini, input. Kita tulis, kita misalkan Y sama dengan X kuadrat kurang 6X kurang 12. Kemudian tekan enter, maka akan muncul suatu bentuk grafik di dalam
tampilan grafik tersebut. Kemudian kita pilih zoom out untuk mengecilkan ini. Nah, kita perbesar, zoom in seperti ini. Kemudian kita pilih move untuk menggeser supaya terlihat lebih pas. Nah, mungkin seperti ini. Selanjutnya, kita menentukan suatu perpotongan antara parabola dengan sumbu X dan parabola dengan sumbu Y. Pertama-tama kita pilih point baru, kemudian kita pilih intersect, kemudian kita pilih parabola dengan sumbu X, kemudian parabola dengan sumbu Y. Selanjutnya kita pilih point lagi untuk menentukan suatu nilai ekstrim atau ekstremum seperti ini. Kita klik parabola, maka di sini suatu nilai ekstrim tersebut. Kemudian kita namai titik-titik tersebut agar muncul nama dan nilai, maka kita klik di sini di titik, klik kanan, kemudian pilih setting, kemudian pilih show label, terus kita ganti dengan name dan nilai atau name dan volume. Selanjutnya titik-titik tersebut dilakukan secara sama supaya muncul nama dan nilai. Nah, maka ini adalah suatu nama dan nilai di grafik tersebut. Kemudian selanjutnya kita menamai gambar parabola tersebut, gambar grafik parabola tersebut dengan mendrag persamaan yang pertama, yang ini yang kita buat di sini misalkan, ataupun kita bisa mengatur suatu nama dan nilai tersebut supaya apa yang kita inginkan, seperti ini kan ini pun sama. Nah, ini merupakan suatu gambar fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X dikurang 12. Maka ini hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan titik potong grafik garis dan parabola dalam GeoGebra. Oke, langsung saja ya. Yang pertama kita bisa masukkan persamaannya di sini. Di sini saya ada contoh Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 6. Nah, setelah seperti ini, kalian boleh langsung aja enter ya. Lalu, kalian masukkan persamaan yang kedua. Y sama dengan 3X ditambah 8. Enter. Nah, setelah seperti ini, kalian boleh atur-atur sendiri ya posisinya di sini. Saya akan coba memperkecil dulu. Nah, setelah memperkecil, saya akan geser tampilan grafik. Nah, seperti ini sudah terlihat perpotongannya. Lalu, agar kalian lebih mudah, kita akan membedakan warna kedua grafik ini. Yang pertama, ada grafik yang pertama, kita bisa klik kanan, lalu ada pengaturan. Di sini ada warna. Nah, kalian boleh ya pilih warna yang kalian mau. Di sini saya akan pilih warna biru.
Lalu sama juga ya, di grafik yang kedua kalian klik kanan, pengaturan. Di sini ada warna. Nah, di sini saya akan pilih warna merah. Nah, setelah seperti ini, kita akan menentukan titik potong yang memotong kedua grafik ini. Ada di sini. Diklik dan kita klik perpotongan dua objek. Nah, perpotongan dua objek ini, kalian bisa langsung pilih dua objek ini, atau kalian klik langsung pada perpotongannya, misalnya di sini dan di sini. Ataupun kalian boleh seperti ini, klik objek yang pertama dan objek yang kedua. Nah, di sini langsung muncul ada titik yang memotong kedua grafik ini, ada titik A dan titik B. Nah, agar titik A ini mempunyai keterangan, kalian boleh klik kanan di titik A ini, lalu ada pengaturan, lalu ditampilkan label, ini kalian pilih nama dan nilai. Begitupun pada titik B, klik kanan, pengaturan, ditampilkan label, ini nama dan nilai. Oke, setelah seperti ini, kita akan memunculkan keterangan pada kedua grafik ini. Kita boleh klik kanan pada grafik ini, ada pengaturan, nama dan nilai. Nah, jadi nanti akan muncul seperti ini. Ini tuh bisa kalian letakkan bebas, tapi terbatas. Jadi tidak perlu di sini aja, kalian boleh geser-geser sesuai kemauan kalian agar lebih terlihat jelas ya. Ini misalkan kalian di sini, ini juga di sini. Nah, untuk ini grafik yang merah ya. Nah, selanjutnya grafik yang berwarna biru, kita klik kanan, ada pengaturan, nama dan nilai. Oke, ini boleh digeser. Nah, setelah seperti ini sudah selesai ya, sudah ada hasilnya. Perpotongan antara parabola dan garis ini, yaitu yang pertama ada 2,14 dan yang kedua ada negatif 1,5. Nah, setelah seperti ini, kalian boleh langsung save, simpan. Nah, kalian juga boleh ganti. Ini misalnya parabola dan garis. Oke, simpan. Oke, setelah tersimpan, kita akan lanjut ke menentukan titik potong grafik parabola dan parabola. Oke, ini baru. Oke, kita jangan simpan karena tadi udah disimpan. Oke, kita lanjut aja ya ke yang kedua, yaitu menentukan titik potong grafik parabola dan parabola. Caranya sama seperti tadi. Kita masukkan dua persamaannya di sini. Y sama dengan X kuadrat ditambah 8X dikurangi 4. Enter. Nah, lalu persamaan kedua, Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 9X. Enter. Nah, setelah seperti ini, kita langsung saja atur ya. Di sini saya akan memperkecil terlebih dahulu agar kedua kurvanya terlihat. Lalu geser tampilan grafik. Nah, setelah seperti ini, kita sama akan membedakan dulu warna kedua grafik tersebut. Klik kanan, pengaturan, ada warna. Kali ini saya akan memilih warna ungu. Lalu kurva yang selanjutnya, pengaturan, warna, kita pilih warna orange. Nah, setelah seperti ini,
kita akan menentukan perpotongan. Nah, kita klik kurva yang pertama dan kurva yang kedua. Nah, di sini langsung muncul ya, ada titik A dan titik B. Nah, karena di sini parabola, kita akan menentukan titik ekstrimnya juga. Kita tinggal klik kurva yang pertama, klik kurva yang kedua. Nah, di sini muncul ada nilai C dan nilai D. Oke. Selanjutnya, kita akan melihat atau memunculkan keterangan pada titik-titik ini. Di sini ada titik A. Klik kanan pada titik A, pengaturan. Di sini nama dan nilai. Lalu titik B, klik kanan, pengaturan, nama dan nilai. Sebenarnya ini bebas ya, kalian gak usah berurutan kayak gini, tapi ini biar gak kacau aja gitu. Lalu ini terakhir titik D, nama dan nilai juga. Nah, kalian atur lagi ya, boleh. Nah, ini titik A nya biar terlihat, titik C nya juga. Nah, oke. Lalu kalian jangan lupa ya memunculkan keterangan. Ini parabolanya. Kita klik kanan, pengaturan, nama dan nilai. Nah, ini muncul. Kita geser. Lalu di kurva berikutnya, klik kanan, pengaturan, nama dan nilai. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, di sini aja biar kelihatan. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita udah menemukan perpotongannya ya, yaitu ada titik A negatif 1, negatif 11 dan titik B 1,33,8,44. Oke, setelah seperti ini udah selesai ya. Kalian bisa save. Simpan. Di sini kita edit parabola dan parabola. Simpan. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Di sini sekarang kita akan mencoba menyelesaikan masalah program linier berdasarkan pada soal yang tadi telah diberikan. Pertama-tama, kita masukkan fungsi yang telah kita ketahui, yaitu f x, y sama dengan 2x ditambah 10y. Kita enter saja. Nah, kemudian kita masukkan kendala pertama, yaitu x ditambah 3y kurang dari sama dengan 9. Dan kendala kedua, yaitu x ditambah y kurang dari sama dengan 5. Nah, kita enter. Dan secara otomatis di sini akan muncul grafik atau penyelesaian dari apa yang telah kita masukkan tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan merubah arsiran yang ada di sini yang asalnya berupa warna seperti ini menjadi sebuah arsiran-arsiran. Dengan cara klik kanan, kita pilih menu pengaturan. Nah, di sini ada format, lalu kita rubah di menu pengisian yang awalnya standar, kita rubah menjadi HUD. HUD di sini yaitu
adalah seperti ini ya, arsiran. Kita di sini bisa atur spasinya mau bagaimana dan sudutnya mau berapa. Nah, misal kita diatur seperti ini, dan kita juga bisa merubah warna dari penyelesaian yang kita punya. Misal di sini kita pilih aja, di sini ada warna merah. Nah, cara otomatis dengan kita merubah warna dari grafik tersebut, nah di sini juga langsung berubah warnanya. Kemudian kita rubah pertidaksamaan yang satu lagi, atau kita rubah grafik yang satu lagi dengan cara rubah menjadi hearts. Kita ubah spasinya atau sudut-sudutnya kita rubah, dan warnanya misal di sini warna biru muda. Nah, bolehlah seperti ini. Ketika kita sudah selesai, kita bisa langsung meng-close saja. Nah, setelah itu kita bisa melihat di sini terdapat perbedaan dari yang tadi dan sekarang, dari bentuknya dan warnanya dan arsirannya. Setelah itu kita lihat di sini terdapat beberapa bagian yang terarsir oleh kedua penyelesaian yang kita punya ini, dan bagian-bagian yang terarsir ini kita biasa menyebutnya dengan daerah penyelesaian. Nah, kemudian kita akan mencari titik potong dari daerah penyelesaian yang kita punya. Nah, biasanya untuk mencari titik potong kita akan menggunakan menu di sini ya, ada perpotongan dua objek. Namun khusus pada penyelesaian permasalahan problem ini, kita tidak bisa langsung mengaplikasikan menu ini ke pekerjaan yang kita punya. Nah, disebabkan karena pekerjaan kita ini bukanlah berupa garis, namun pekerjaan kita ini berupa bagian dari daerah penyelesaian pertidaksamaan. Nah, kita bisa coba, kita klik saja. Misal kita klik di sini dan di sini. Nah, di sini tidak ada terjadi atau tidak muncul titik perpotongannya. Nah, kita bisa mensiasati itu dengan cara membentuk garis bantu. Nah, untuk mengadakan garis bantu itu, kita lihat ya, pertama-tama di sini kita dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita punya grafik ini, grafik biru dan grafik merah, atau grafik A dan grafik B. Kita masukkan saja di sini untuk sumbu X, otomatis Y sama dengan 0. Kita enter saja. Nah, di sini terlihat jadi seperti agak menebal ya teman-teman, bahwa di sini itu ada garis bantu yang menghimpit dengan sumbu X. Begitu pula kita lakukan hal yang sama dengan sumbu Y. Otomatis X sama dengan 0. Nah, setelah itu kita lakukan untuk di sini ya, untuk kendala yang pertama kita masukkan X tambah 3Y. Fungsinya hampir sama ya dengan fungsi kendala yang tadi, tapi bedanya apabila di sini kita menggunakan kurang dari sama dengan, di
garis bantu ini kita akan menggunakan sama dengan saja. Jadi X tambah 3Y sama dengan 9. Dan untuk yang satu lagi, X ditambah Y sama dengan 5. Oke. Nah, secara otomatis ketika kita sudah membuat garis bantu ini, kita bisa langsung menggunakan menu untuk mencari perpotongan dua objek. Yang pertama, kita di sini ada perpotongan pada grafik B atau grafik yang merah ini dengan sumbu X. Kita bisa langsung klik aja di sini. Nah, maka akan muncul titik potong dengan nama A. Dan di sini kemudian antara grafik yang biru dengan sumbu Y. Nah, kita di sini sudah mempunyai ya titik-titik perpotongan antara daerah penyelesaian. Setelah itu, kita buka menu, klik aja ya yang di pojok di sini yang titik 3 ke bawah. Lalu kita cari menu tampilan speed sheet. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini, seperti Microsoft Excel ya, teman-teman. Terus kita bisa langsung masukkan aja di tab pertama, yaitu titik. Nah, dan di tab B yaitu nilai optimum. Nah, di sini di titik kita mempunyai titik A, titik B, dan titik C. Kita masukkan aja yang pertama titik A. Nah, langsung di sini ada titik koordinatnya. Di sini berarti X-nya adalah 5 dan Y-nya 0. Dan ketika kita mencari nilai optimum, kita memasukkan F di sini F kecil dalam kurung A. Dan A-nya gunakan huruf kapital karena kita di sini mempunyai nama titik potongnya A kapital. Kita tinggal enter saja dan kita lakukan hal yang sama kepada titik potong yang lainnya. Titik potong B dan titik potong C. Nah, seperti ini. Secara otomatis kita mengetahui nilai optimum dari pekerjaan kita kali ini. Dan kembali lagi ke soal, yang ditanyakan di soal yaitu tentukan nilai minimum fungsi objektif f x, y sama dengan 2x tambah 10y yang memenuhi x tambah 3y kurang dari sama dengan 9 dan x tambah y kurang dari sama dengan 5. Nah, kita lihat saja di sini nilai optimum yang paling rendah yaitu nilai optimum titik A dengan nilai optimumnya 10. Secara otomatis nilai minimum dari fungsi tersebut yaitu 10. Pertama-tama, teman-teman bisa mengatur terlebih dahulu aplikasi GeoGebra ini dengan menekan garis 3 di bawah tombol close. Nah, ketika kalian klik akan muncul menu seperti ini. Selanjutnya klik setting. Nah, di sini apabila teman-teman merasa agak kesulitan dengan bahasa Inggris, teman-teman bisa mengubahnya menjadi bahasa Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia. Nah, atau teman-teman juga bisa memilih bahasa-bahasa lain di sini. Di sini juga ada banyak pilihannya. Nah, bahasa Indonesia. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa mengatur ukuran fontnya yang akan digunakan.
bisa 12, bisa atau lebih. Oke, kita close. Nah, setelah itu, karena di sini kita akan membuat grafik fungsi trigonometri, kita akan mengubah rentang di sini menjadi pi per 2. Nah, kita bisa arahkan kursor kita ke sumbu X, lalu klik kanan. Nah, akan muncul menu seperti ini, lalu kita pilih menu paling bawah, yaitu tampilan grafik. Kita klik. Nah, kita pilih sumbu X. Nah, di sumbu X ini ada jarak. Kita centang aja jaraknya, lalu kita pilih menunya menjadi pi per 2. Oke. Nah, kita close. Nah, seperti ini. Jadi sudah berubah menjadi pi per 2, pi, 3pi per 2, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita akan membuat slider-slidernya untuk membantu dalam mengerjakan soal. Kita masukkan saja di sini A sama dengan 1, enter. Nah, B sama dengan 1, C sama dengan 1, dan D sama dengan 1. Nah, kita bisa menampilkan slider-slider ini di halaman kerja kita dengan cara mengklik ada di sini icon berbentuk bulat lingkaran. Nah, di sini kita bisa menampilkannya di sini, dan kita juga bisa menyembunyikannya seperti ini. Oke. Setelah kita selesai dengan slidernya, kita langsung masuk ke tuliskan persamaan fungsi trigonometri. Nah, di sini kita akan membuat persamaan sinus, kosinus, dan tangen. Oke, yang pertama kita bikin persamaan fungsi untuk sinus. Kita masukkan saja A dikali. Nah, kalian bisa gunakan keyboard yang ada di aplikasi ini. Nah, untuk kali A kali sin BX. Nah, kalian juga bisa gunakan keyboard pada laptop kalian masing-masing. BX kurang C ditambah D. Kita bisa langsung enter saja. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan buat untuk fungsi kosinus. Di sini kita tulis saja A kali cos BX min C plus D. Enter. Dan satu lagi kita bikin untuk kotangan. Kita bikin untuk tangan. Di sini kita tulis A dikali tan BX kurangi C kurung tutup tambah D. Nah, kita enter. Oke. Nah, sekarang sudah terbentuk grafik-grafik untuk sin, cos, dan tan. Oke, setelah itu kita bisa memberi keterangan pada setiap grafik yang kita buat dengan cara mengklik grafik tersebut, lalu klik kanan, terus pengaturan. Nah, di sini kita ada dasar. Di sini kita bisa tampilkan label. Kita klik nama dan nilai.
Nah, ini sudah ada. Kita bisa memindah-mindahkannya seperti ini. Dan kita bisa lakukan cara tersebut kepada grafik-grafik yang lainnya. Oke, kalian juga bisa melakukannya dengan cara bersamaan. Tinggal kalian klik di sini, lalu tekan Ctrl, lalu klik di tabel yang lain. Langsung saja klik kanan dan pilih menu seperti tadi. Oke, kita close. Nah, kita arah-arahkan agar bisa terlihat. Kita bisa perbesar dan perkecil lewat sini. Kita bisa perbesar agar tabelnya lebih terlihat. Nah, mungkin seperti ini. Kita atur. Oke. Dan kemudian kita juga bisa nih merubah warna dari grafik yang sudah dibuat. Contohnya, kita klik saja misal di grafik tangan. Seperti tadi, kita klik kanan, pengaturan. Nah, di sini ada warna. Nah, warna. Kita klik warna. Lalu kita bisa pilih warna-warna apa saja yang kita inginkan. Misal di sini saya ingin warna biru muda. Oke. Kita juga bisa lakukan ke yang lain. Misalkan ini warna orange dan ini warna biru muda, hijau muda. Nah, oke. Kita bisa close. Nah, grafiknya sudah berbeda warna. Oke, setelah itu, nah di sini kita juga bisa menampilkan atau menyembunyikan grafik yang kita buatkan. Ini ada 3 grafik. Kita bisa mengklik yang lingkaran di samping fungsi yang kita tadi input atau masukkan. Nah, misal di sini hanya ada grafik sinus, atau kita munculkan grafik kosinus, atau kita munculkan grafik tangan. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di sini juga kita dapat merubah nilai-nilai yang ada atau yang sesuai dengan soal. Kita bisa menggeserkan slider-slider di sini. Nah, seperti ini. Kita bisa merubah-rubahnya. Slider-slider ini akan berpengaruh pada nilai A di sini sama dengan A di slidernya, nilai B di fungsi sama dengan di slidernya nilai C dan nilai D juga. Oke, kita coba di sini untuk nilai A-nya saya kasih 1. Nah, nilai B-nya saya kasih -1. -1. Nah, untuk nilai C-nya saya kasih -2. Nah, grafiknya akan terus bergeser. Atau 2 saja, 2. Nah, dan D-nya saya kasih 0. Nah, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Untuk grafik dari tan
min X kurang 2, atau tan 1 cos min X tambah 2 tambah 0, dan seterusnya. Oke teman-teman, mungkin untuk cara untuk membuat grafik ini seperti ini, dan kita juga bisa menyimpannya. Kalau menyimpan, kita bisa klik yang tadi yang garis 3 di bawah tombol close, lalu kita simpan. Nah, di sini kita bisa GeoGebra grafik fungsi trigonometri. Kita bisa langsung simpan. Pilih misal di dokumen, save. Mungkin sekian yang dapat kami bagi dengan teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Oke, see you Next time. teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.